Jadi ini buktinya umur semaian ini sama ya, 23 hari. Nah, yang ini dengan perlakuan GPT sudah tumbuh besar dan bagus, sedangkan yang ini tanpa perlakuan GPT masih kecil dan pertumbuhannya juga kurang subur, kurang cepat. Nah, selain itu setelah kita semprotkan, kita siramkan GPT tersebut, ternyata ulat-ulat yang masih berukuran kecil, ini merupakan ulat penggerek daun, perusak daun, ternyata juga ikut mati karena selain menjadi GPT bisa menjadi fungisida organik. Lantas kita menggunakan apa sih? Mari simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi tentang apa itu GPT atau zat perangsang tumbuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas zat perangsang tumbuh tersebut, akan tetapi dari bahan organik. Dan yang akan kita bahas yaitu GPT tentang mempercepat pertumbuhan tunas dan juga batang, terutama pada semaian dan juga ketika sudah pindah tanam agar cepat tumbuh besar. Nah, GPT yang kita gunakan dalam semaian agar cepat siap tanam ataupun setelah tanam agar cepat tumbuh, kita bisa menggunakan bahan-bahan organik. Karena apa? Bahan organik yang pertama tentu lebih murah, dan yang kedua yaitu ramah lingkungan, tidak meninggalkan residu ataupun efek negatif pada tanaman. Dan tumbuhan-tumbuhan ini merupakan contoh praktek saya tentang GPT. Tanaman ini merupakan tanaman yang saya berikan GPT dan tanaman yang tidak saya berikan GPT. Nah, pada penyemaiannya ini bersamaan satu waktu dan juga satu jenis bibit, akan tetapi ketika kita perlakukan GPT dan tidak, itu hasilnya sangat berbeda. Dari segi pertumbuhan, ketika kita menggunakan GPT hasilnya sangat bagus sekali, cepat tumbuhnya. Dan sedangkan yang tidak menggunakan GPT ini satu kotak ini tidak menggunakan GPT dan bisa kita lihat hasilnya masih kerdil, masih kecil. Padahal ini umurnya sama persis, yaitu 23 hari. Sejak penyemaian sampai sekarang 23 hari, akan tetapi dari segi pertumbuhan sangat berbeda antara perlakuan GPT Auxin dan yang tidak diperlakukan dengan GPT. Lantas, GPT apa sih yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman ataupun semaian yang dari bahan organik? Nah, sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin memberikan manfaat kepada banyak petani. Nah, mari kita bongkar rahasianya tentang uji praktek yang sudah saya lakukan dan ini merupakan hasilnya. Jadi saya membuat video, saya sudah mempraktekkan dahulu hasilnya, kemudian saya sharing ke teman-teman. GPT yang saya gunakan bisa sekaligus menjadi fungisida. Nah, saya sering menggunakan bahan-bahan dapur ataupun sampah yang sudah tidak digunakan, yang biasanya dibuang. Kemudian kita siapkan bawang merah. Kenapa bawang merah? Karena bawang merah mengandung hormon auksin, zat perangsang tumbuh yang bisa mempercepat pertumbuhan tunas dan batang pada tanaman. Kita cukup siapkan 1 butir bawang merah ukuran sedang, kita iris atau mungkin juga bisa kita tumbuk atau semacamnya, tergantung kemudahan dari teman-teman semuanya.
Kemudian setelah kita iris, kita siapkan air 1 liter. Jadi ukurannya cukup mudah. 1 butir bawang merah, kita siapkan air kurang lebih 1 liter. Nah, kemudian kita bisa menambahkan kulit-kulitnya, bawang merah, bawang putih. Kita rendam kurang lebih 24 jam minimalnya. Kenapa? Agar merasuk ke dalam air dahulu. Kita rendam 24 jam. Kita aduk-aduk agar merata. Kemudian saya biasa menggunakan alat seperti ini, teman-teman. Nah, hanya menggunakan botol bekas, kemudian kita kasih gagang dan bawahnya kita lubangi kecil-kecil. Ini alat seadanya saja ya, teman-teman. Karena ini fungsinya untuk menyaring, jadi ketika menyiram itu airnya yang jatuh ke tanaman itu sangat lembut, sehingga tidak merusak tanaman ketika masih berakar sangat sedikit, karena sangat rentan ketika kita menyemprot dengan tangki sprayer, kadang kurang merasuk atau justru kadang merusak tanaman itu sendiri. Kemudian kita bisa menyiramkan kepada tanaman, lebih baiknya pagi hari sebelum jam 9, atau mungkin jika sore hari setelah jam 2, jam 3. Mungkin cukup itu saja penjelasan pada video kali ini. Apabila ada poin-poin yang perlu dipertanyakan, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.